Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CAM Panwaslu Kecamatan Compreng bersama saya Nur Fauzi Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari tetangga kita sendiri, saudara kita sesama penyelenggara, yaitu PPK Kecamatan Compreng. Nah, beliau ini adalah berkecimpung di dunia data, di ODP bagian data. Mangga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panwaslu Kecamatan Compreng yang sudah mengundang saya untuk dalam podcast pojok pengawasan ya. Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Rustam, saya berdomisili di Desa Sukadana dan saya anggota PPK Kecamatan Compreng, divisi Rendatin atau perencanaan data dan informasi. Oke, baik Kang Rustam. Nah, pada saat ini kan kita ketahui bahwa proses pilkada ini sudah mulai berjalan ya. Ya. Terutama dalam pendataan masyarakat yang mempunyai hak pilih. Nah, pada saat ini di Kecamatan Compreng itu sudah terdata berapa orang yang sudah mempunyai hak pilih? Oke, untuk di Kecamatan Compreng sendiri, karena kita tahapannya sekarang sudah memasuki tahapan DPSHP. Oh iya. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dan itu data DPSHP tersebut kita peroleh dari panjang, maksudnya dari DP4 dulu. Karena kita kan DP4 itu daftar pemilih, potensial pemilu ya. Yeah. Nah, itu diturunkan oleh Kemendagri. Nah, itu sebelum kita lakukan pencoklitan, nah itu data DP4 tersebut diturunkan ke tiap PPK. Setelah itu ada namanya Pantarli atau petugas pendataan data pemilih. Nah, itu data dikasihkan semua ke sana. Setelah itu, setelah didata, setelah dicocokkan dan diteliti, dicoklit gitu ya. Nah, itu lalu kita plenokan di tingkat desa dulu. Setelah tingkat desa, selanjutnya diplenokan kembali di tingkat kecamatan. Nah, setelah kecamatan baru diplenokan atau ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Nah, jadilah DPS. Kalau di tingkat desa itu namanya DPHP, daftar pemilih hasil pencoklitan. Nah, setelah dilakukan penetapan dan diplenokan oleh KPU Subang di tingkat kabupaten, nah didapatkan data DPS sejumlah untuk Kecamatan Compreng sendiri itu 36.770. Nah, itu sebelum kita di tingkat desanya sendiri atau tingkat kecamatan itu 36.856. Itu kenapa bisa berkurang? Karena di pleno di tingkat desa dan kecamatan itu data-data ganda antara ganda kabupaten dan provinsi masih ada. Oh gitu. Nah, setelah sebelum pleno tingkat DPS di tingkat kabupaten, kita olah lagi datanya yang ganda-ganda dengan kabupaten dan provinsi yang lain itu kita TMS-kan. Kalau yang TMS kita hilangkan, kita tidak memenuhi syarat. Kalau yang MS kita pertahankan. Terus ada pun yang pemilih baru banyak setelah di pleno tingkat PPK dan kecamatan itu ada banyak pemilih baru tersebut banyak. Jadi untuk sekarang kita memasuki tahapan DPSHP. Nah, itu dari setelah pleno sampai sekarang pun data masih tetap berjalan. Oh, masih tetap berjalan. Karena kebanyakan di Kecamatan Compreng sendiri itu kode 1 lumayan banyak. Kode 1 itu yang meninggal dunia. Itu setelah ada tanggapan dan masukan dari masyarakat, dari Panwaslu sendiri. Nah, itu yang meninggal dunia atau orang yang meninggal dunia itu langsung kita eksekusi atau kita proses di sidalingnya itu. Terus yang paling banyak itu kode 4 yang paling banyak. Kode 4 itu yang pindah domisili. Karena setelah DPS
ditetapkan, sekarang Ya. memasuki DPSHP. Nah itu banyak data-data pemilih itu yang ganda dengan wilayah lain. Oh, itu penyelesaiannya gimana tuh? Untuk penyelesaiannya nanti kalau kita punya bukti dukung, orangnya ada di kita, KTP-nya KTP 2024, Ya. nah, itu kita pertahankan. Oh, Kalau misalkan KTP-nya terdahulu, nah itu kita TMS-kan. ya, Contoh kalau misalkan kita memasukkan pemilih baru, ya. sebelum kita masuk ke pemilih baru atau kita input di Sidali, kita cek dulu, dicek DPT online. Oh, Apakah orang tersebut masuk? masuk atau enggak ya? Enggak gitu. Kalau misalkan masuk masih ada. Nah, tapi kita cek dulu keberadaannya, orangnya ada tidak. Terus Oh. lihat KTP kakaknya kalau 2024 dan biarpun cek DPT orangnya masih di luar sana. Iya. Kalaupun KTP-nya udah terbaru, orangnya ada di sini, kita masukkan. Oh gitu. Nah, nanti kan itu ganda. Ya. Nah, untuk proses penyelesaiannya nanti kita ngadu data. Oh gitu. Ya, kalau sesuai data-data yang ada itu, kalau true, misalkan di kabupaten atau provinsi Yeah. true, kabupaten true, kecamatan true, terus sampai desa true. Nah, itu data siaknya itu berada di wilayah kita. Oh. Kalau datanya palsu semua dari Yeah. provinsi sampai kelurahan atau desa, nah itu berarti datanya tidak ada di kita. Jadi itu di TMS kan. Yeah. Ya, seperti itu. Oke. Berarti sekarang sudah masuk ke tahap proses DPSHP nanti ya? DPSHP. Karena kan tadi yang sudah dibilang bahwa data ini selalu berjalan Ya. sampai sebelum ditetapkan jadi DPT. Nah, untuk DPSHP ini kapan pleno di desanya? Oke, karena kemarin saya dengan ketua PPK itu rakor di Ya. Subang, terutama untuk mengisi data-data ganda Ya. yang kemarin yang tadi sudah saya bicarakan, dan kemarin juga kita dapat instruksi ataupun sudah disepakati. Ya. Dan hari ini komisioner PPK, komisioner KPU Kabupaten Subang itu sedang rakor Oh. di Bandung, di KPU Provinsi. Salah satunya itu membahas ya untuk pleno di tingkat desa. Kalau lihat di PKPU-nya itu atau jadwalnya itu untuk pleno tingkat desa itu tanggal 5 sampai tanggal 7. Oh gitu. Tetapi untuk Kabupaten Subang kita serentakan tanggal 7, berarti hari Sabtu. Berarti sekabupaten ya? Sekabupaten. Semuanya sama tanggal 7. Sama tanggal 7. Dan kalau waktunya itu bisa beda-beda lah. Oh iya. Tidak harus jam 10 misalkan, tidak. Untuk di kecamatannya? Untuk kecamatan sendiri estimasinya itu tanggal 9 sampai tanggal 11. 11 September. Ya. Berarti nanti setelah dari kecamatan naik ke tingkat kabupaten Ya. ya. Dan seterusnya sampai RI dan jadilah DPT. Jadi DPT. Oke. Nah, ketika nanti DPT sudah keluar nih, ada kemungkinan nggak sih di wilayah kita di Kecamatan Compreng ada DPK atau DPTB? Kira-kira nih. Kalau disebut kemungkinan ada yang disebut kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Ya. Tapi saya optimis mudah-mudahan kemungkinan kecil. Yang ada. Kenapa? Ya karena saya dan teman-teman ODP PPS itu sudah berusaha semaksimal mungkin mencari atau ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin. Ya. Karena kan dari awal juga kalau misalkan ada yang TMS kode 1 yang meninggal, kita langsung eksekusi. Oh. Bukti dukung harus ada. Jadi bukti dukung kan kalau yang meninggal dunia kan cukup dengan surat kuning. Ya. Atau kalau lebih enak lagi dari Disduk itu surat akte kematian. Tapi sekarang dipermudah ya, Ya. dari desa bisa ya. Dari desa bisa. Karena kita untuk kepentingan untuk pemilu. Iya. Oh, jadi memang teman-teman ternyata proses untuk menjadi DPT itu sangat panjang, mulai dari DP 4, kemudian pelaksanaan pencoklitan, setelah pencoklitan masuk kepada tahap DPHP ya tadi ya. Itu di tingkat desa namanya. Nah, kemudian tingkat kecamatan jadi DPS ya. DPHP lagi. Masih DPHP. Masih DPHP. Nah, DPHP kemudian keluarlah nanti dari kabupaten DPS ya. ditetapkan. Nah, itu DPS itu dipasang di setiap dusun. Kalau di kita itu hampir seluruh
yang calon tempat TPS nanti itu di tempat keramaian juga termasuk tempat-tempat yang strategis agar supaya masyarakat itu bisa melihat namanya tertera atau tidak, karena jika tidak maka bisa melaporkan kepada PPS setempat untuk dimasukkan ke dalam DPT nanti ya. Bisa, karena memang prosesnya masih berjalan. Oke, mungkin ada kendala nggak sih Kang ketika proses mulai dari DP4 sampai tahap sekarang ke DPHP ini sampai munculnya DPS? Mungkin kalau kendalanya itu kalau di kita ya waktu awal pencoklitan itu banyak masyarakat yang pada ke sawah lah, karena kan waktu pencoklitan di kita itu sedang musim tanam padi. Nah, mungkin kendala dari Pantarlis sendiri waktu pencoklit itu kadang kita Pantarlis tersebut datang ke rumah orangnya nggak ada, jadi kadang Pantarlis nggak satu kali balikan, kadang 2 kadang 3 kali ke rumahnya itu. Nah mungkin itu. Terus yang kedua yang jadi masalah itu kadang-kadang begitu Pantarlis datang ke sana kebanyakan warganya yang merantau. Yang merantau ke sana. Nah itu kalau merantau gitu gimana kan? Ya kan pendataannya. Kalau merantau kan otomatis bukan gini, maksudnya kalau merantau itu enggak semuanya mungkin pergi semua. Ada keluarganya lah di rumah gitu. Nah kita minta keterangannya ke keluarga yang ada di rumah. Kita cek KTP-nya ataupun kakaknya. Kan biasanya kan suka ada KTP apa sih, fotokopinya lah di rumah itu ditinggalkan atau seperti apa. Nah itu langsung ke sana. Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Compreng berjalan dengan baik. Karena mungkin kendala-kendala yang kecil itu udah diselesaikan langsung di lapangan. Mungkin setelah evaluasi setelah pelaksanaan pemilu kemarin jadi kita bisa punya perbandingan untuk melaksanakan nanti proses datanya supaya tidak kayak dulu lah. Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat terkait data-data orang yang tadi ya, termasuk orang meninggal, kemudian yang keluar negeri nih. Kan keluar negeri ini kita nggak tahu dia pulang atau tidak. Kemudian pemilih pemula kan sekarang sudah mulai banyak yang kemarin pemilu dia nggak nyoblos, tetapi dalam pilkada ini dia punya kesempatan untuk memilih. Nah, apakah sudah maksimal yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Compreng beserta Renggengan DPS dalam menyusur setiap gang-gang di desanya masing-masing untuk menemukan barangkali masih ada yang tertinggal nih, anak-anak yang sudah masuk umurnya tetapi belum terdata, mungkin bisa jadi kesalahan ngecek kakak atau gimana. Nah itu apakah sudah dilakukan penyusuran secara maksimal? Untuk Kecamatan Compreng sendiri kalau misalkan DPS ditempel nih, nah DPS ditempel nanti kan kenapa DPS bisa ditempel, untuk apa? Untuk mengecek atau mendapatkan masukan dari masyarakat. Nah DPS ditempel di tempat strategis, di tempat keramaian, di tempat di balai desa lah terutama. Mungkin karena orang kan seringnya ke balai desa ngecek lah di situ. Nah kalau misalkan ada nih anak saya belum terdaftar, nah itu kita cross check. Kalau misalkan ada laporan gitu, langsung kita cross check. PPS nanti langsung berjalan ke sana. Nah untuk sekarang juga banyak pemilih baru. Sekarang itu pilkada ini pemilih baru. Jadi baru kemarin. Ya sekarang. Jadi pemilih baru yang sekarang itu bukan semuanya dari masukan masyarakat. Tetapi itu ada data dari Kemendagri yang diturunkan dari KPU RI ke setiap PPK. Ini ada pemilih baru, pemilih pindah masuk, ini ada pemilih pindah keluar. Nah kalau keluar kan otomatis pindah domisili lah, pindah dari Compreng ke luar. Nah untuk yang pemilih masuk ini banyak. Kenapa bisa banyak? Karena kan untuk pembuatan KTP-nya itu yang KTP terbaru. Kita cek di datanya sendiri itu KTP-nya 2024. Jadi misalkan orang yang baru nikah, nah itu bikin KTP, bikin kakak, nah otomatis jadi masuk ke sini. Gitu. Nah ketika nanti misalkan termasuk yang tadi ya menikah nah posisinya sudah jadi DPT nih,
Iya. Nah, dia menikah setelah DPT dikeluarkan. Iya. Nah, apakah nanti dia nyoblosnya di tempat misalkan di istrinya, ngikut istrinya, atau masih di posisi awal dia ditempatkan TPS-nya, itu gimana? Kalau sebelumnya kita cek dulu, dicek DPT online. Oh, gitu. Kalau misalkan contoh ada teman saya gitu ya, dia baru nikah. Iya. Misalkan taruhlah dia dari Bandung gitu. Nikah dengan orang Compreng, taruh Iya. dia kerja gitu. Nah, sebelum pastikan dulu, dicek DPT online dulu, Oh. ada di mana DPT-nya gitu, Iya. ataupun datanya ada di mana. Betul. Kalau misalkan dia ada di Bandung, Iya. data DPT-nya, tapi pengen nyoblos di sini, bisa. Oh, bisa. Tapi itu namanya DPTB. Oh, nanti masuknya ke DPTB. DPTB, daftar pemilih Oh, tambahan. gitu. Tapi dia bawa surat ini nggak sih, keterangan Bawa domisili berarti ya? bawa surat keterangan. Hmm. Kalau seperti yang kemarin waktu pemilu itu kan, kalau ingin pindah nyoblos bisa. Ya, ya. Itu namanya DPTB atau DPTB. surat keterangan pindah nyoblos. Ya. Itu bisa dilakukan di lokasi tujuan ataupun lokasi awal. Oh, Dalam arti jadi dia DPT-nya ada di mana? Misalkan dia di Bandung, mau ngurus surat di Bandung bisa. Mau ngurus surat di tempat tujuan itu bisa. oh gitu. Terkecuali kalau misalkan orang tersebut dicek di DPT online tidak terdaftar di mana-mana. Nah, itu kemungkinan bisa masuk ke DPK, daftar pemilih khusus. Oh, Asalkan KTP-nya itu berdomisili di wilayah Compreng ya. Compreng lah, taruhlah gitu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Berarti kelihatannya lebih mudah ya dibanding pemilu kemarin ya. Untuk kayak pindah domisili itu kan dulu kayaknya agak rumit atau gimana sih? Ya sebetulnya disebut Sama aja. rumit. Enggak, disebut enggak ya rumit. Karena kan yang jadi rumit itu yang mungkin yang ngurusnya. Iya. Kadang-kadang Kadang nggak mau. lah gitu. Iya. Juga kadang-kadang kalau orang-orang mah biasanya saya juga nanti Harya cukup pakai KTP aja udah cukup. Oh. Nah gitu. Iya. Padahal kan sekarang nggak bisa. Karena kan kalau untuk proses DPTB kan harus dulu. Iya, iya. Memang rata-rata orang-orang males ya ngurusnya, terutama apalagi yang nggak ada KTP, nggak ada identitas. Nah, itu solusinya gimana, Kang? Kalau misalkan nanti ketika ada pemilih dia udah punya hak pilih nih, tetapi ya contohnya mungkin ada kasus lah, ketika orang tersebut punya hak pilih, tetapi nggak punya identitas. Nah, kita sebagai penyelenggara kan model yang mencoklat itu kita meminta identitas kan. Iya, betul. Nah, tetapi yang bersangkutan udah mau nggak punya, kemudian kita suruh urus dia nggak mau. Iya. Nah, itu solusinya gimana? Apakah ya sudah gitu karena orang tersebut nggak mau, atau tetap kita usahakan supaya dia punya identitas? Gitu. Nah, ini pertanyaan lumayan bagus nih menurut saya. Jadi ya bukan kebanyakan ya, banyak di desa-desa, saya yakin juga di kecamatan juga banyak. Oh gitu. Maksudnya banyak dalam arti jadi ada aja orang yang tidak punya identitas sama sekali. Nah, tapi kan kalau menurut dia kan otomatis tidak punya hak pilih. Iya. Nah, kalau seperti itu waktu sebelum pencoklitan kita sudah menegaskan ke Pantarli, Iya. ke PPS. Betul. Silakan kalau misalkan ada seseorang atau pemilih tidak punya identitas sama sekali, Iya. kita anjurkan untuk perekaman. Ya, untuk perekaman ya. silakan. Mungkin kalau udah direkam, datanya udah ada di Disduk. Nah, Ya. itu kan bisa saja kalau dia mau ngurus-ngurus, dia bisa langsung jadi KTP. Oh. Kalaupun tidak, mungkin biasanya ada surat keterangan suket dari Disduk Capil. Suket ya. Nah, untuk keperluan pemilihan gitu. Itu pun kalau orangnya melakukan perekaman. Kalau tidak ya ini mau gimana lagi, bukan ranah kami sebagai penyelenggara. Karena kan kita sudah sudah menganjurkan atau mengajak silakan bagi yang tidak punya identitas untuk melakukan perekaman. Iya. Kemarin kan dengar-dengar di Compreng juga ada mau perekaman massal ya. Apakah itu sudah terlaksana? Sampai sekarang belum. Belum. Apa kendalanya? Kurang tahu ya. Karena itu kan ranahnya itu dari informasi awalnya itu dari KPU Kabupaten. Oh. Tadinya mungkin karena mengingat desa mana nih yang angka partisipasinya rendah. Oh, berarti nggak seluruh
desa yang ada di Kabupaten Subang ya. Cuman kemarin untuk KPU Kabupaten Subang itu sudah melakukan gerebek pasar. Ya, Dalam arti sosialisasi lah. Ya. Nah itu salah satunya untuk mensosialisasikan pilkada tahun sekarang. Nah itu mungkin untuk yang masalah data yang tadi yang KTPL itu sampai sekarang kami tunggu belum ada informasinya. Iya. Tapi kemungkinan akan terjadi kan ya? Ya sebetulnya kami harapkan bisa saja terjadi. Iya. Tetapi kalau melihat kemampuan kita sebetulnya kalau misalkan dari KPU Kabupaten tidak melaksanakan kegiatan itu pun kalau kesadaran masyarakat kita tinggi, iya betul. Itu bisa saja. Iya. Nih warga ini tidak mempunyai identitas. Toh untuk perekaman sendiri kan nggak jauh di kecamatan. Ya datang aja ke kecamatan sana, perekaman udah beres. Ya mungkin mereka beralasan itu aja, nggak mau aja sebenarnya. Gitu. Sama lama dulu juga ada warga masyarakat itu yang tidak mau untuk mengurus. Sudah saya bantu. Oh gitu. Sudah saya koordinasikan dengan Disduk Capilnya. Mangga tinggal datang saja bawa persyaratan ini. Oh langsung ke sana. Orangnya nggak mau. Orangnya nggak mau. Jadi saya bingung. Nah berarti nanti kalau kayak gitu posisinya dia nggak masuk DPT dong? Iya. Dan ketika orang itu datang ke TPS dia nggak bisa nyoblos. Nggak bisa nyoblos kan nggak ada surat undangan. Oh iya nggak dapat ya. Nggak dapat surat undangan. Nah itu sebetulnya menjadi dilema. Dilema untuk mengenai data ini. Iya. Karena kan kita lakukan pencoklitan dari awal sampai tahapan sekarang itu semaksimal mungkin jangan sampai ada orang yang tidak terdaftar dalam data ya betul. Atau dalam DPT ini. Nah terkait ini kan berbicara golongan-golongan tadi ya, ada kan mungkin yang disabilitas gitu kan. Nah kan ada tuh yang keluarganya itu tidak mau tuh yang disabilitas yang bersangkutan itu didata dengan dalih janganlah nggak usah repot nantinya ABCD misalkan. Nah itu solusi kita sebagai terutama sebagai ODP di PPK itu gimana mengantisipasi ketika nanti yang bersangkutan itu misalkan yang disabilitasnya yang tidak ada lengan atau tidak ada kaki misalkan, itu kan secara pikiran dia kan normal ya, cuman hanya saja kekurangan fisik saja gitu kan. Nah dia ingin ke TPS misalkan, tetapi keluarganya tidak mengizinkan. Nah itu kan pasti ada gesekan tuh antara orang yang bersangkutan dengan keluarganya. Yang bersangkutan mau, tapi keluarganya menolak gitu. Nah itu gimana solusinya kan kalau ada seperti itu? Ya menurut saya kalau ada yang seperti itu jangan dipaksa lah. Oh gitu. Jangan dipaksa. Karena kan orang kalau mau datang ke TPS, ya itu kan kehendak sendiri. Ya betul. Apalagi yang disabilitas. Kalau misalkan pihak dari keluarga atau orang tua udah malu atau gimana, ya udah. Jangan memaksakan menurut saya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan orangnya kekeh ya mangga. Itu aja. Tapi untuk disabilitas ini terdata kan Kecamatan Compreng? Terdata. Ada berapa kan? Untuk kurang lebih berapa ya? 30 lebih lah kalau ada 30-an. Itu termasuk yang harus menyediakan braille. Ya, yang tuna netra itu. Nah, itu ada. Oh, ada. Ada. Ya kalau berarti sudah terdata seperti itu ya mudah-mudahan tercukupi ya. Maksudnya yang difabel ini yang mempunyai kekurangan ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Mudah-mudahan. Nah terkait cek DPT online nih, cara ngeceknya kemana nih Kang? Bisa kasih tahu nih ke teman-teman. Izinkan membuka ini dulu ya supaya langsung gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin mengecek data pemilih ataupun sudah terdaftar atau belum di untuk data pemilih ini di DPT online, caranya mudah, tinggal buka aja ke Google, diketik aja cek DPT online. Nah, nyari contoh ini tampilan seperti ini. Nah setelah itu tinggal masukkan, ketik nomor NIK teman-teman. Contoh ya, kita kasih contoh. Ini saya hafal nomor
nik saya sendiri, biar aku tak hafal banyak. Coba dicek dulu supaya bukti. Kalau sudah memasukkan nomor nik, nah di sini ada langkah 2/4. Ketik aja yang ini yang langkah. Nah nanti masukkan nomor WA. Kenapa memasukkan nomor WA? Nah nanti untuk meminta atau nanti dari pihak dari KPU itu akan mengirimkan OTP. OTP itu apa? One time password. Ya, saya baru tahu tuh one time password. Nah, masukkan nomor HP-nya. Nomor HP yang terdaftar di WA atau minimal ya nomor HP yang ada di sinilah di HP-nya gitu. Nah, kalau sudah memasukkan, langkah yang ketiga klik. Nah, di sini nanti ada OTP. Di sini ada OTP, nah muncul. Tinggal kita lihat berapa nomornya. Nah, di sini ada. Kebetulan saya sudah terdaftar di sini. Iya, iya. Nama Rustam, NIK ada. Cuma di sini NIK dan nomor kakaknya sengaja di blur, dikasih bintang. Kasih bintang. Karena takutnya ada yang iseng lah atau gimana. Iya. Di sini saya sudah terdaftar di TPS 3 Desa Sukadana. Iya. Alamatnya di Sukamulya. Nah, seperti ini. Silakan kalau misalkan bagi teman-teman belum terdaftar, silakan datang langsung aja ke PPS atau mau ke PPK tidak apa-apa. Yang penting yang terdekat dulu ke PPS di lingkungan desa masing-masing. Ya. Maka silakan dicoba ya. Terima kasih tutorialnya. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin mengecek apakah teman-teman nicknya sudah masuk sebagai daftar pemilih tetap atau belum, atau sekarang kan masih DPS HP. Nah itu juga sudah bisa dicek. Mangga, sudah dijelaskan tadi sama ODP PPK Kecamatan Compreng cara ngeceknya. Nah nanti saya kasih linknya di bawah untuk ngecek KTP online, karena supaya teman-teman juga tahu masuk atau belum, seperti itu. Nah mungkin itu saja ya Kang ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir nih di podcast Cam Panos Kecamatan Compreng, dan semoga kita kedatangan tamu-tamu berikutnya. Mungkin ada sedikit closing statement dari ODP PPK Compreng. Oke. Hai warga Subang, umumnya khususnya warga Kecamatan Compreng, jangan lupa nanti kita ramai-ramai datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita sukseskan Pilkada tahun 2024 ini, dan ingat, jangan golput. Ya, terima kasih. Kita punya ini nih, punya apa ya sebutnya, jargon kali ya. Kata-katanya gini, awasi dengan partisipasi dari segala sisi. Nanti kita bareng-bareng. Siapa? Awasi partisipasi dari segala sisi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa nonton podcast Cam selanjutnya, dan jangan lupa juga follow, subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa juga like. Terima kasih. Saya Nur Fauzi Ahmad. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.